Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa iman, hidayah Islam dan fisik yang sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat yang penuh berkah ini. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah pencerahan dan kasih sayang bagi segenap alam. Juga kita haturkan kepada keluarganya dan sahabatnya. Melalui itu kita semua selaku umatnya berharap kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, khatib juga mengajak kita semua untuk dapat terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita tidak ingin menjadi orang yang merugi, yaitu orang yang kadar keimanan dan ketakwaannya masih sama hari ini dengan hari sebelumnya. Kita harus menjadi orang yang beruntung, yaitu orang yang mampu menjadi lebih baik setiap harinya dengan mempertebal dan memperkuat keimanan dan ketakwaannya. Salah satu cara praktis untuk dapat memperkuat keimanan kita adalah dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan salah satu hal yang perlu kita imani, kita percayai sepenuhnya sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Kitab yang diturunkan pada bulan Ramadan ini memberikan kita begitu banyak hal, mulai dari ilmu pengetahuan, ketenangan batin sampai pada penguatan keimanan. Tingkat keimanan kita bisa diukur melalui hal-hal yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Surat Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah bergetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengutip Sayyidina Abdullah bin Abbas, Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyampaikan bahwa maksud dari bertambah keimanan seseorang manakala dibacakan ayat-ayat Al-Quran tidak lain karena membenarkan apa yang didengarnya itu
Orang-orang munafik sendiri tidak akan merasakan getaran di hatinya saat asma Allah dan ayat-ayatnya dibacakan. Dalam pandangan lain, masih menurut Imam At-Tabari, bertambah keimanan yang dimaksud adalah bertambah ketakutannya kepada Allah. Demikian inilah memang sifat dari orang-orang yang beriman, sehingga semakin ia membaca atau gemar menyimak Al-Quran, kian tebal pula keimanan dan tetap pula sifatnya. Hal-hal yang sama juga disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Menurutnya, maksud dari bertambah iman adalah iman saat itu bertambah atas iman sebelumnya, yaitu bertambah luas dadanya dengan semakin banyak ayat yang dibaca atau yang didengarkannya. Sebab makna pokok dari iman sendiri adalah membenarkan. Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, jika rasa pembenaran itu kurang, berarti ragu, sementara tidak sah iman seseorang yang diliputi keraguan-raguan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih iman kita perlu diperkuat? Sebab iman juga mengalami fluktuasi. Ada kalanya bertambah, semakin baik dan kuat pada kondisi yang mendukung. Namun dalam situasi tertentu iman kita juga bisa berkurang. Imam Al-Baghawi menjelaskan bahwa bertambahnya iman itu manakala kita mengingat Allah, berzikir, menyebut-nyebut namanya dan memujinya. Sementara iman itu berkurang dikala kita melupakan amalan-amalan tersebut. Nah, karena itu kita perlu mengkondisikan situasi agar iman kita dapat terus bertambah dan bertambah, tidak malah berkurang dan terus menipis. Di antara cara terampuh untuk memperkuat keimanan kita tidak lain adalah mendengarkan Al-Quran. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam kitabnya menjelaskan iman menegaskan bahwa membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa merupakan salah satu bagian dari 77 cabang iman. Untuk mempertegas hal tersebut, Syekh Nawawi mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Dalami, yang artinya manusia yang paling menghamba kepada Allah dalam beribadah adalah yang paling banyak di antara mereka dalam membaca Al-Quran. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita semua membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Insyaallah kita semua niscaya diperkuat keimanannya, ditambah rasa ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab hal tersebut dapat menyucikan kita secara lahir dari akhlak buruk dan batin kita dari sifat-sifat tercela. Membaca Al-Quran dengan penuh keimanan, dengan perasaan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala ini membawa kemaslahatan bagi kehidupan kita dan memperbaiki masa depan kita di akhirat. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan salah satu cabang iman ini, dan kita termasuk orang-orang yang imannya kian kuat, hidupnya semakin maslahat baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهونا عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله